Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Kasus kali ini bakal membuat cukup sedih dan juga marah kita semua karena ini merupakan kejadian nyata. Kejadian ini lumayan mengagetkan banget, jadi langsung kita mulai. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2013 alias satu hari sebelum tanggal kemerdekaan Indonesia, ada satu orang laki-laki yang datang ke kantor polisi. Dia bilang ke polisi bahwa ibunya itu menghilang dan sudah tidak pulang rumah selama 3 hari. Di sini kita sebut saja laki-laki ini sebagai si A. Polisi yang mendapat laporan dari si A ini begitu kaget dan langsung memulai pencarian. Tetapi polisi menemukan sesuatu yang menjanggal dan langsung, jadi seketika mau melakukan pemeriksaan, ada sesuatu yang janggal banget. Yaitu kakak kandungnya dari si A ini juga sebenarnya tidak bisa dihubungi bersama dengan ibunya yang hilang. Tetapi si A tidak pernah bilang ke polisi kalau kakak kandungnya, laki-laki juga, itu tidak bisa dihubungi. Kenapa? Si A ini cuma melaporkan ibunya, nggak ibunya dan kakaknya. Polisi langsung mencurigai si A karena hal ini cukup tidak umum. Untungnya polisi tidak lama setelah itu berhasil menemukan sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan mobil milik kakak si A berpindah tempat alias berjalan. Nah, ini aneh banget. Orangnya hilang, tapi mobilnya bergerak. Siapa yang nyetir? Akhirnya, polisi menyelidiki pergerakan mobil itu, dan pada tanggal 23 September 2020, polisi berhasil menemukan jenazah ibu si A dan juga kakak kandung si A di dua tempat yang berbeda. Polisi melakukan investigasi mencari tahu siapa yang nyetir mobil itu. Dan untungnya polisi berhasil menemukan sidik jari si A di mobil itu dan memastikan bahwa pelaku dari kejahatan ini adalah si A. Nah, mungkin ada yang bilang, Loh, kan kakak kandung, kakak adik. Bisa jadi sidik jarinya memang di mana-mana. betul. Tapi sidik jari yang ditemukan oleh polisi ini adalah sidik jari yang ditemukan di bon perjalanan tol menuju lokasi ditemukannya mayat mama si A. Seketika itu si A langsung statusnya berubah dari pelapor menjadi pelaku kejadian. Dan sebenarnya ada satu alasan yang membuat polisi cukup yakin bahwa si A ini adalah pelaku dari kejadian ini. Karena sebenarnya si A ini juga memiliki hutang sebesar 80 juta won alias sekitar 1 miliar rupiah. Tetapi polisi juga menemukan sesuatu yang aneh saat melihat dengan baik rekaman CCTV perjalanan mobil itu. Karena polisi melihat dari distribusi beban yang dibawa oleh mobil ini, terlihat ada satu penumpang lagi di sebelah kursi kemudi atau pengemudi. Jadi kalau cuma satu orang seharusnya agak gini, tapi ini terlihat ada 2 orang di depan. Dan waktu diperiksa, ternyata orang yang duduk di sebelah si A, yang merupakan pengemudi ini adalah istrinya. Dan istrinya ini ternyata juga terlibat dalam kejadian kali ini. Dan ketika polisi gali lebih dalam dan lebih dalam lagi, polisi menyadari bahwa sebenarnya pusat ataupun inti dari kejadian kali ini sebenarnya adalah istri si A, bukanlah si A. Dan istri si A ini kita sebut aja si B untuk mempermudah penyampaian cerita. Nah, sekarang statusnya si A dan si B, suami istri ini dijadikan pelaku. Tetapi keesokan harinya si B ini ditemukan meninggal karena si B ini memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri, dan polisi juga menemukan surat yang dituliskan si B sebelum dia membunuh diri. Isi dari pesan itu memang nggak ditunjukkan kepada publik, kepada aku nggak. Tetapi para profiler menganalisa bahwa isi dari pesan itu terlihat sepertinya si B itu menuliskan pesan yang sangat strategis. Isi pesannya terlihat seolah-olah si B ini tidak bersalah apa-apa dan semua kejahatan ini merupakan kelakuan suaminya alias si A. Namun untungnya lagi polisi berhasil menemukan beberapa bukti lain yang menunjukkan bahwa sebenarnya si B yang lebih memimpin kelakuan ini. Ada satu rekaman CCTV yang berhasil ditemukan polisi juga, di mana si A dan si B ini pergi ke supermarket bareng-bareng. Nah, di situ mereka itu mau beli lakban dan juga Baiklin. Lakban ya untuk mengikat orang, Baiklin untuk membersihkan TKP. Di situ si A itu terlihat ragu-ragu kayak, aduh beli nggak ya? Dan saat si A ini ragu-ragu, si B ini dengan tegas datang dan memilih produk dan juga memindahkan ini ke keranjangnya.
Di luar itu juga ditemukan banyak isi pesan KakaoTalk yang isinya si A itu bertanya kepada si B. Dia itu harus gimana, terus dia itu enaknya gimana, terus saat ada masalah juga ditanyakan kepada si B. Dan isi balasan dari si B itu terkesan seperti dia yang memimpin semua perbuatan ini. Dan setelah si B meninggal, akhirnya si A itu mulai mengungkapkan semua yang terjadi kepada polisi. Si A ini sebenarnya bekerja sebagai tukang ojol di Korea. Memang ya beda lah sama ojolnya Indonesia. Tapi ojol di Korea ini berpenghasilan sekitar 25 hingga 35 juta rupiah. 25 hingga 35 juta ini merupakan penghasilan yang pas-pasan, bukan yang sangat tinggi. Jadi itu bukan penghasilan yang rendah, tapi bukan penghasilan yang berlebihan. Dan di luar itu sebenarnya pasangan si A B ini memiliki satu office style yang harganya itu sekitar 1 miliar rupiah. Dan ini merupakan pemberian dari orang tuanya kepada mereka. Tetapi masalahnya adalah si B memiliki gaya hidup yang mewah berlebihan. Sehingga dia itu suka banget membeli barang-barang mahal. Sehingga akhirnya mereka mulai kehabisan duit dan juga mulai meminjam uang dengan menjaminkan rumah yang mereka dapatkan dari orang tua. Berharap untuk bisa melunasi semua hutang itu, mereka akhirnya juga mulai untuk berjudi. Yang akhirnya mengakibatkan hutang mereka itu bertambah banyak lagi. Si A dan B sempat meminta bantuan kepada orang tuanya, tetapi orang tua si A itu menolak kayak, nggak bisa gitu loh. Dikarenakan orang tuanya ini menolak untuk memberi bantuan, akhirnya si A dan B ini membuat rencana untuk membunuh orang tua si A. Follow. Di kejadian kali ini, aku melihat si A adalah orang yang bodoh. Dia memilih mempertahankan gaya hidup yang gak cocok dengan dirinya, dan juga si B alias istrinya, yang gaya hidupnya juga tidak cocok dengan kemampuannya. Dan karena dia tidak ingin kehilangan si B, akhirnya dia membunuh orang tuanya, dan juga kehilangan kakak kandungnya. Dan pada akhirnya, dia kehilangan semua orang yang dia cintai, dan hidupnya berakhir di penjara seumur hidup. Nah, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Semoga Polo-Polo suka dengan video kali ini. By the way, sebenarnya aku pengen membuat video detektif Reomet ini hingga akhir tahun. Tapi salah satu editorku hari ini baru dikabarkan ada yang terkena COVID-19. Dan aku nggak pengen memaksakan editor lain itu untuk bekerja terlalu keras. Dan aku juga gak pengen kehilangan editor-editor lainnya. Karena semua kru itu berharga banget buat aku. Jadi mohon maaf banget, tapi berbeda dengan janjiku di awal, Detektif Reomit di bulan Desember ini sampai tanggal 25 aja. Jadi sekali lagi mohon maaf dan mohon dipahami karena situasi dan kondisinya sedikit tidak memungkinkan. Oke Polo-Polo, jadi sekali lagi terima kasih sudah nonton video kali ini. Meskipun ini video ke-23, tenang masih ada video ke-24 dan 25. Jadi sampai hari Natal. Oke Polo-Polo, sekali lagi terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.